Halo semuanya, kenalin nama aku Hidan Marlin Gracia Hatan Siktimu. Kalian bisa panggil aku Hidan. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas nih tentang nilai-nilai utama karakter yang harus dimiliki setiap individu. Apalagi kita nih sebagai mahasiswa dan juga murid sekolah. Karena karakter itu merupakan hal penting nih teman-teman yang harus dimiliki setiap individu. Apalagi kita nih sebagai generasi muda. Nah, karakter yang baik itu nantinya dapat membantu kita dalam belajar, bekerja sama, dan juga menghadapi tantangan di masa depan yang akan datang. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas beberapa nilai karakter utama seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kepedulian, rasa hormat, dan juga rasa percaya diri. Yuk kita simak videonya sampai akhir. Coba kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada yang menyontek, tidak disiplin dengan datang terlambat, tidak peduli dengan temannya. Apakah itu semua merupakan hal-hal yang bagus untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Di era yang sudah modern ini, kecerdasan saja itu tidak cukup. Kesuksesan juga ditentukan oleh karakter yang kita miliki. Lalu, karakter seperti apa yang penting kita miliki sebagai generasi muda saat ini? Yang pertama, ada kejujuran. Kejujuran itu merupakan sikap di mana kita mengatakan dan berani bertindak sesuai fakta, tidak berbohong, tidak menipu, dan berani mengakui kesalahan. Dan contohnya di sini ada seorang mahasiswa nih yang tidak sadar menjatuhkan dompetnya. Kita sebagai orang yang jujur bisa membantu mengambilnya dan memberikan lagi kepada mahasiswa tersebut. Kejujuran itu penting karena kejujuran merupakan dasar kepercayaan. Orang yang jujur akan lebih dihargai dan juga dipercaya. Yang kedua, ada disiplin. Disiplin itu berarti kita melatih diri kita untuk taat pada aturan, jadwal, dan juga komitmen. Nah, di sini contohnya dengan datang tepat waktu. Ketika kita datang tepat waktu, berarti kita sedang taat pada aturan, bertanggung jawab, dan juga menghargai waktu. Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten dan komitmen akan membentuk masa depan yang besar. Selanjutnya, yang ketiga ada tanggung jawab. Berarti kita bersedia untuk menanggung akibat dari pilihan kita sendiri dan mau menyelesaikan dengan tuntas tugas yang telah diberikan. Nah, contohnya di sini ada sekelompok mahasiswa yang sedang fokus pada tugasnya masing-masing dalam menyelesaikan tugas kelompok. Dengan membagi tugas dengan sama rata, otomatis tugas kelompok tersebut akan cepat selesai juga. Dan dengan mengerjakan bagian masing-masing merupakan contoh dari tanggung jawab. Dan dengan tanggung jawab, itu menunjukkan bahwa kita dapat diandalkan. Yang keempat, ada kerjasama, yaitu kemampuan bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan juga untuk saling melengkapi. Nah, di sini contohnya ada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas presentasi. Dengan bekerja sama, mereka bisa saling membagi tugas dan saling membantu agar tugas presentasi bisa diselesaikan dan dipahami dengan maksimal. Yang kelima, ada kepedulian. Kepedulian itu adalah kondisi di mana kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita sadar akan keadaan, perasaan, atau kebutuhan orang lain dan lingkungan sekitar.
Kepedulian juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Contohnya, ketika kita melihat teman kita yang sedang kesusahan dalam menyelesaikan tugas atau memahami materi, kita bisa membantu mereka dengan memberi penjelasan terkait materi tersebut dan menuntun mereka secara pelan-pelan agar dapat mengerti materinya. Dan kalau teman kita menangis nih seperti di gambar, kita juga bisa menenangkan dan menyemangatinya. Yang keenam ada rasa hormat. Rasa hormat itu adalah sikap menghargai orang lain, baik itu pendapat, waktu, atau batasannya, tanpa harus memandang umur atau jabatan. Nah, di sini ada seorang murid yang sedang memperhatikan gurunya menjelaskan pelajaran. Hal ini menunjukkan rasa hormat seorang murid kepada guru, sehingga guru tersebut merasa dihargai dan tidak merasa sia-sia. Nah, yang terakhir ada percaya diri. Percaya diri itu kondisi ketika kita yakin pada diri kita sendiri, tidak minder tetapi bukan sombong. Nah, contohnya ada seorang mahasiswa yang sedang melakukan presentasi. Dia sudah belajar dan mempersiapkan semuanya dengan matang untuk presentasi kali ini. Jadi, dia pun lebih percaya diri nih untuk berdiri di depan. Dengan percaya diri dapat membantu kita berkembang dan berani mencoba hal-hal baru yang positif. Oke teman-teman semua, sudah selesai nih pembahasan kita kali ini. Dari video ini kita bisa belajar bahwa karakter itu bukan sesuatu yang muncul secara instan, melainkan muncul dari kebiasaan yang kita lakukan. Yuk mulai jadi pribadi yang lebih baik